Pada pagi hari ini kita akan belajar bab 6 dengan tema Indonesia itu kaya raya. Menurut kalian Indonesia itu kaya raya akan apa aja sih? Ya, beberapa. Budaya alam, Budaya alam, ya, tambah Budaya manusia, budaya manusia, ya, keragaman hayati, keragaman hayati, terus flora dan fauna. dan fauna. Baiklah, pada bab ini Ibu akan mengambil topik yaitu mengenai Indonesia itu kaya akan hayatnya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayati. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berfungsi seperti jenis flora dan fauna. Kemudian tadi ada keanekaragaman hayati yang sudah disebutkan oleh siapa tadi namanya? Yes. Ada macam-macam makhluk hidup yang ditemukan di keanekaragaman jenis hayati ini. Ada yang tahu tidak keanekaragaman hayati ini seperti apa aja? Di keanekaragaman hayati ini tidak hanya ekosistem yang memiliki keanekaragaman, manusia juga memiliki keanekaragaman. Salah satunya yaitu seperti apa? putih, Terus apa lagi? sawo matang, Nah, kuning langsat, hitam, apa lagi? Rambutnya ada yang lurus dan keriting. Apa lagi? Ya. Sudah. Dari yang kalian sebutkan tadi itu merupakan salah satu keanekaragaman yang ada di keluarga atau disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati juga mencakup flora dan fauna. Salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yaitu ada di bagian barat. Bagian barat seperti tanaman, seperti meranti, rotan, dan jati yang dijadikan kayu perkapalan. Adapun keanekaragaman fauna di Indonesia Barat yaitu seperti satu mamalia, reptil, burung, ikan. Untuk reptil yaitu seperti jenis ular, kadal, biawak, dan buaya. Untuk burung ada burung hantu, elang, merak, dan sebagainya. Adapun pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam ini cenderung dimanfaatkan oleh setiap manusia yang tinggal di lingkungan sekitar. Salah satunya itu sebagai sumber pangan. Sumber pangan itu bisa dijadikan berbagai makanan atau berbagai bumbu ya untuk masak seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, serai, dan cabai. Bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi berbagai makanan yang lezat dan bergizi. Selanjutnya itu sebagai obat-obatan yang dibuat dari berbagai jenis hewan atau tumbuhan, di antaranya cacing. Cacing itu bisa untuk obat apa? Ada yang tahu nggak? Untuk obat tipes, dan yang kedua yaitu kulit luar binang, obat anti malaria, dan kemudian kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, dan kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Kemudian sebagai kosmetik, bahan kosmetik ini seperti lidah buaya dan penyubur rambut, serai, dan diolah menjadi lotion atau minyak untuk kulit umum. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya yaitu banyak bahan alam yang diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian dan perkakas, dan juga bangunan yang diolah dari kayu atau rotan dan bambu. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ada yang satu kelompok 3 orang dan satu kelompok lagi 2 orang. Untuk kelompok pertama yaitu Marvel dan Adi. Untuk kelompok 1 yaitu menjelaskan apa saja manfaat keanekaragaman hayati di bidang ekonomi dan iptek. Untuk kelompok 2 menjelaskan tentang apa saja manfaat yang bisa diambil dari keanekaragaman hayati dan apa saja aktivitas yang bisa mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Mengerti? Baik, ini Ibu bagikan nomor kerja. Kemudian nanti kalian tuliskan dan sebutkan satu persatu. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Silakan kalian tuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan apa saja manfaat dan apa saja hal yang bisa mengancam keanekaragaman hayati.
yaitu tentang manfaat apa saja yang bisa diambil dari keanekaragaman hayati, diambil oleh kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Dua. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pakan, kosmetik, plasma, nutfah, obat-obatan, budaya, keagamaan, sumber pangan. Baiklah, itu dia. Terima kasih. Itu merupakan salah satu manfaat yang bisa kita ambil dari keanekaragaman hayati. Untuk pertanyaan kedua yaitu tentang apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati di bidang ekonomi dan iptek. Silakan kelompok 1 menjelaskan apa saja manfaat keanekaragaman hayati di bidang tersebut. Salah satunya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi menjadi penentu tingkat perekonomian negara, sumber daya alam sebagai sumber penghasilan dan menjual hasil panen secara langsung sebagai mata pencaharian masyarakat untuk nelayan yang menangkap hasil perikanan. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai aktivitas apa yang bisa mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Keanekaragaman hayati 1. Alih fungsi lahan sebagai pemenuhan keperluan perkebunan. 2. Pencemaran ekosistem. 3. Pengembangan liar. 4. Penggunaan pestisida secara berlebihan. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus menjaga keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita cukupkan materi pada hari ini. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.